Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik dan tenang dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan salam takziah untuk seluruh ahli keluarga Injik Nelson Adio, di mana anak mereka telah pergi meninggalkan kita semua. Tetap yakin percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan tetap punya rencana untuk keluarga kamu. Haleluya. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada untuk kami ketika kami memerlukan Engkau, bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, saat ini ada satu keluarga yang sedang berduka cita, di mana anak mereka telah pergi meninggalkan mereka dan telah kembali kepada Engkau. Bapa, bila Engkau memberikan mereka roh penghiburan yang daripadamu, supaya mereka tetap kuat, tetap berpengharapan meskipun mereka sedang menjalani proses saat ini. Ya Tuhan, sebentar nanti juga kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat memberkati, membentuk, dan dapat memulihkan kami, supaya menjadi seorang pribadi yang memiliki damai dan sukacita dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Semua jemaat yang dikasih, mari kita sama-sama buka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 sehingga yang ke-28. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Rumah Bapa dan Yesus menjanjikan penghibur. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Amin. Haleluya. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah memiliki damai dan sukacita. Setiap daripada manusia mahu memiliki damai dan sukacita. Tidak ada orang yang suka dengan kekecewaan, kesedihan, dan ketakutan. Dalam kehidupan masyarakat, damai dan sukacita dimengertikan, di mana tidak ada persengketaan, tidak ada peperangan, tidak ada ketakutan, dan tidak ada hal yang mengganggu hati, pikiran, dan kehidupan. Di dalam Alkitab, damai disebut dengan shalom, yang berarti kesejahteraan. Jadi setiap kali kita menyapa orang lain dengan mengucapkan shalom, itu berarti kita mengharapkan yang terbaik bagi orang yang kita sapa, termasuk kesehatan, ekonomi, keluarga, dan seluruh kehidupannya. Di dalam Yohanes 14 ini, Yesus memberikan kata-kata penghiburan dan pengharapan kepada murid-muridnya dan untuk kita semua, bahwa Yesus akan menyediakan tempat tinggal untuk kita di dalam kerajaan syurga, dan Dia menjanjikan roh penghibur atau roh kudusnya kepada kita. Haleluya. Yesus tahu bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan, penderitaan, kesusahan, pergumulan, dan kesakitan, secara jasmani maupun secara rohani. Sebab itu Yesus ingin memberikan kita kekuatan dan penghiburan, bahwa Dia akan meninggalkan damai sejahtera untuk kita, yang akan selalu memberikan kita penghiburan, pemulihan, dan berkat. Tuhan Yesus memberikan kita damai sejahtera yang benar, kekal, dan nyata. Tuhan Yesus mau kita tidak hidup di bawah penipuan dunia ini yang hanya menawarkan kedamaian dan sukacita yang bersifat sementara, yang mungkin akan menyebabkan kesakitan, dan itu mungkin akan menyebabkan kematian di dalam kehidupan
jasmani maupun rohani kita. Tuhan Yesus mau damai sejahtera syurgawi benar-benar meresap dalam hati, pikiran, tubuh, dan kehidupan kita. Tuhan Yesus menasihatkan kita agar tidak gelisah dan tidak gentar di dalam hati kita dalam apapun situasi yang kita alami. Tuhan Yesus tidak mau perasaan takut, bimbang, resah, gelisah, dan gentar yang kita alami itu akan mencuri rasa damai dan sukacita di dalam hati kita. Tuhan Yesus berjanji untuk datang kembali kepada kita untuk kita tinggal diam bersama-sama dengan Dia. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, maka kita pasti akan merasa gembira karena Tuhan Yesus telah pergi ke Bapa di surga sebagai bukti bahwa Dia benar-benar anak Tuhan yang telah menjadi Raja Damai, Juru Selamat, dan Gembala yang baik untuk kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi, kenapa kita harus memiliki damai dan sukacita dalam hati dan kehidupan kita? Yang pertama, apabila kita memiliki damai dan sukacita yang daripada Tuhan, maka walaupun kita diperhadapkan dengan begitu banyak tekanan, masalah, cabaran, dan pergumulan, kita tetap dapat mengharungi semuanya dengan baik. Karena damai dan sukacita Tuhan yang memberikan kita ketenangan, kekuatan, dan semangat untuk melaluinya satu persatu. Orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan akan tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam apapun situasi yang kita alami. Yang kedua, damai dan sukacita adalah tergolong di dalam 9 buah roh. Damai adalah buah roh yang ketiga dan sukacita adalah buah roh yang kedua. Artinya saling berurutan. Orang yang tidak memiliki damai dan sukacita dalam hati dan hidupnya akan menjadi seorang pribadi yang hidup dalam pergaduhan, hidup dalam kemurungan, hidup dalam kesedihan, hidup dalam dendam, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan, dan dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Ini akan menyebabkan orang yang mengalami ketidaktenangan akan mengalami tekanan, stres, jatuh sakit, hilang semangat, selalu marah-marah, tidak tahu bersyukur, selalu berprasangka yang jahat terhadap sesama, dan hidup di dalam kegelapan. Orang yang tidak memiliki damai dan sukacita dalam hati dan kehidupannya adalah orang yang hidup dalam kerugian, karena dia tidak akan pernah menikmati kehidupan yang baik, tenang, dan harmoni. Yang ketiga, orang yang memiliki damai dan sukacita akan tetap bertahan, bersabar, dan menantikan pertolongan Tuhan. Kita akan sentiasa mengimani kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal untuk kita, dan Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput dan membawa kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Amin. Yesus tahu bahwa kita sebagai manusia mempunyai begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh itu Tuhan Yesus memberikan Roh Penghibur ataupun Roh Kudus untuk sentiasa menemani kita, dan melalui pimpinan Roh Kudus kita akan sentiasa memiliki damai dan sukacita. Orang yang memiliki damai dan sukacita akan selalu tersenyum meskipun hatinya telah disakiti. Orang yang memiliki damai dan sukacita akan selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu, ketika kita dalam kegembiraan maupun ketika mengalami kesusahan. Orang yang memiliki damai dan sukacita akan menghindari dan menjauhi pergaduhan, pertengkaran, dan perpecahan. Orang yang memiliki damai dan sukacita akan suka mengampuni, suka memberkati, suka mendoakan orang lain, suka mengasihi orang lain, dan sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan untuk semua orang tanpa mengira latar belakang. Orang yang memiliki kasih
dan sukacita adalah bukti bahwa kita adalah benar-benar anak Tuhan yang mempunyai sifat-sifat ilahi. Karena sebagai seorang anak, kita harus menyerupai sifat Bapa kita di surga. Amin. Jemaat yang terkasih, jika selama ini kita tidak hidup di dalam damai dan sukacita, maka marilah kita melepaskan, melupakan, dan membuang semua yang telah menjadi penghalang untuk kita meraih damai dan sukacita daripada Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita damai dan sukacita yang daripadanya, supaya kita dapat menikmati segala berkat, kasih, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 tertulis, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa di surga, karena Engkau selalu ada ketika kami mengalami pergumulan. Dan jika selama ini Tuhan kami tidak memiliki damai dan sukacita dalam hati kami, sehingga kami hidup di dalam kemurungan, ketakutan, kegelisahan, keresahan, dan juga di dalam konflik yang mencabar kami, sehingga kami tidak dapat menikmati hidup kami dengan penuh ucapan syukur. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami belajar melupakan segala sesuatu yang pernah terjadi di belakang kami. Tolonglah kami supaya tidak lagi fokus melihat ke belakang, tapi mata hati kami dan seluruh kepribadian kami fokus memandang ke hadapan, bahwa Engkau selalu ada. Buka jalan untuk kami ya Tuhan. Berikanlah kami damai sejahtera dan sukacita daripada surgawi, supaya kami dapat menempuh hari-hari yang akan datang dengan baik atas perlindungan, atas berkat dan urapan-Mu. Terima kasih Bapa, bila firman-Mu itu selalu alam hati kami, dan bila firman-Mu itu selalu menguatkan kami. Dan kami juga mau terus berdoa agar Engkau memberikan damai dan sukacita untuk keluarga Nelson ya Tuhan, supaya keluarga mereka juga tidak hidup di dalam kedukaan, tidak hidup di dalam pergumulan, tetapi mereka hidup atas karunia, mereka hidup atas berkat Bapa, mereka hidup atas perlindungan Bapa. Ini doa kami, ini iman kami, dan ini pengharapan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Salam kasih daripada saya, Gembala Selianifo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.